qadhful muhsanat, menuduh wanita baik-baik melakukan perbuatan zina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbul alamin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudal mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlanjutkan pembacaan dari Al-Kabair karangan atau tulisan dari Al-Imam Al-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahur rahman, dan kita terhenti pada dosa besar yang ke-18, dan hari ini kita masuk pada dosa besar yang ke-19, yaitu kita masuk pada dosa besar yang ke-18, terakhir kita ke-17, yaitu tentang qadhful muhsanat, menuduh wanita baik-baik melakukan perbuatan zina. Ini adalah salah satu dosa besar yang dimuat oleh Al-Imam Al-Zahabi di dalam kitab beliau Al-Kabair. Dan ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa qadhful muhsanat atau menuduh wanita yang baik-baik melakukan perbuatan zina adalah salah satu kesalahan besar di antara sekian banyak kesalahan besar. Dan ini adalah salah satu dosa yang diperangi oleh Islam dengan hukuman yang berat kepada orang yang melakukannya. Karena itu dosa menuduh wanita baik-baik melakukan zina adalah dosa yang bertentangan dengan konsep iman dan konsep ukhuwah di dalam Islam. Nabi SAW menyebutkan, atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman itu mereka adalah bersaudara. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah muslim yang lain selamat dari keburukan lisan dan juga perbuatan atau amalan tangannya, keburukan tangannya. Maka siapa yang melakukan hal ini, maka tuduhan terhadap wanita baik-baik dengan tuduhan berzina ini akan membawa seorang yang melemparkan atau mengucapkan tuduhan tersebut ke dalam kebinasaan. Konsep Islam kita kenal jamaah, bahwa Islam itu menjaga kehormatan penganutnya. Islam memerintahkan penganutnya menjaga kehormatan satu sama lainnya. Karena dengan menjaga kehormatan terjalinlah ukhuwah. Dengan menjaga kehormatan terjalinlah saling tolong-menolong. Dan karena itu siapapun yang melakukan penuduhan terhadap wanita baik-baik melakukan perzinaan, maka dia telah jatuh di dalam dosa besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Imam Az-Zahabi membawakan dalil-dalil khusus dan dalil-dalil umum dalam pembahasan ini. Pertama, beliau membawa dalil dari surah An-Nur ayat 23. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik melakukan zina, yang lengah dari beriman dan berbuat zina, yang lengah lagi beriman dan berbuat zina, dituduh dia baik, wanita itu baik-baik, dia itu lengah, artinya dia lalai dari tuduhan tersebut, dituduh dengan perbuatan zina, maka kata Allah Subhanahu wa taala, lu'inu fid dunya wal akhirah, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, walahum azabun azim, dan bagi mereka adalah azab yang pedih, azab yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dari sini kita ketahui bahawa hal ini, yaitu menuduh wanita baik-baik berzina, adalah dosa besar. Konteksnya apa? Allah sebutkan dilaknat, dan ini adalah laknat salah satu tanda bahawa perbuatan itu adalah dosa besar. Dijauhkan seorang hamba dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ma'asyiral ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah seorang menganggap remeh ucapan tuduhan terhadap orang baik-baik kemudian dituduh dengan melakukan perzinaan. Karena ucapan yang dia tuduh itu seperti uang yang dengan itu dia memberi laknat Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu seperti dia menukar ucapannya yang menurut dia kecil, menurut dia ringan, menurut dia enteng, ditukar dengan azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan innal ladzina yarmun al-muhsanat. Maksud di sini adalah yarmun al-muhsanat. Maksud muhsanat di sini adalah wanita yang menjaga kehormatan. Al-muhsanat maksudnya adalah wanita yang menjaga kehormatan. Karena ihsan di dalam bahasa syariat itu maknanya dua. Terkadang adalah maknanya adalah seorang yang sudah menikah, itu disebut muhsan. Atau yang kedua adalah orang yang menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya, itu disebut juga dengan muhsan. Tapi maksud muhsan di sini adalah orang yang menjaga kehormatannya. Artinya tidak peduli yang dituduh itu sudah menikah atau belum menikah, maka orang yang menuduh dengan tuduhan palsu tersebut, tuduhan yang tidak benar itu, ia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan siksa yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi membawa dalil selanjutnya dalam ayat ini, yaitu surah An-Nur ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur tentang hukuman bagi orang-orang yang menuduh orang baik-baik melakukan zina. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً. Saya lengkapkan ayat ini ya. Ayat ini bagusnya dilengkapi dengan ayat dengan sampai akhir dan ayat yang ke-5. Kita baca ayat ke-4 dan ke-5. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Surah An-Nur ayat 4 dan 5. Allah sebutkan di dalam ayat 4-nya, dalam kelengkapan ayat 4-nya Allah mengatakan walladzina yarmuna al-muhsanat, dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kemudian mereka tidak mendatangkan 4 saksi. Dia tuduh orang baik-baik berzina, tapi dia enggak datangkan 4 saksi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fajliduhum 80 jaldah. Cambuklah mereka, pukullah mereka dengan 80 kali cambukan dan pukulan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Dan jangan kalian terima lagi mereka sebagai saksi. Jangan jadikan mereka sebagai orang yang memberikan persaksian abadan, selamanya, kata Allah. Ulaika humul fasiqun, karena mereka adalah orang-orang yang fasik. Illal ladzina tabu, pada kalimah illal ladzina tabu. Assalamualaikum. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, min ba'di dzalika wa aslahu, setelah dosa itu dia bertaubat dan dia berlaku baik, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pengampun lagi penyayang. Nah, di sini perhatikan umat Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada beberapa hal dalam ayat ini yang harus kita perhatikan. Sebelum pada intinya saya ingin sampaikan beberapa hal, yaitu adalah bahwasanya kalau kita lihat ayat ini,
secara zahir tentang hukuman pelaku atau orang yang menuduh orang baik-baik melakukan zina, hukumannya disebutkan demikian. Kemudian lafaznya adalah lafaz yang sangat tegas, menandakan bahwa kita harus bersikap untuk lebih menahan lisan kita dari hal-hal seperti ini. Karena konsep Islam itu dia tidak memandang kecilnya dosa, tapi dia memandang akibatnya dosa itu bagaimana. Apalagi lagi dosa ini dosa yang besar. Kita lihat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, hukuman bagi orang yang menuduh orang baik-baik berzina. Hukumannya apa? Hukumannya ada 3 dalam ayat An-Nur ayat 4. Yang pertama adalah dia tersebut dicambuk atau dipukul sebanyak 80 kali. Kata Allah Subhanahu wa taala, fajliduhum 80 jalda. Maka cambuklah mereka dengan 80 kali cambukan. Dan ini menandakan buruknya hukuman atau buruknya perbuatan tersebut. Kemudian hukuman kedua adalah tidak diterima persaksian orang yang menuduh ini. Pertama dia dihukum dengan 80 kali cambuk. Kemudian kalau suatu saat orang butuh saksi, maka orang yang menuduh ini tidak boleh menjadi saksi, tidak boleh dijadikan saksi. Kemudian hukuman yang ketiga, mereka dicap sebagai orang yang fasik. Sebagai orang yang fasik, yaitu orang yang melakukan penyimpangan terhadap ketaatan kepada Allah, atau orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang serius. Ini yang disebut dengan orang-orang yang fasik. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukuman di sini Allah Subhanahu wa taala pertama berikan hukuman cambuk, dan itu adalah hukuman badan. Hukuman yang didapati oleh badan. Maka di sini menandakan kepada kita, mungkin kau mengatakan yang berucap lisan, tapi lihat apa yang dipukul? Badan. Menandakan bahwa memang lisan ini adalah sesuatu yang paling pantas untuk dipenjarakan. Karena ternyata harusnya lisan yang dihukum, tetapi karena ulah lisan, badan yang dipukul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum dengan hukuman moral pula. Apa itu? Hukuman moral, dia tidak diterima kesaksiannya. Tadi hukuman badan dicambuk. Kemudian hukuman moral, dia tidak diterima kesaksiannya. Dan dalam hubungan sosial dia dikatakan sebagai orang yang fasik. Dan ini buruk jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hidup di tengah manusia yang beriman, di kalangan kaum muslimin dan kaum muslimat, kemudian kita dikategorikan sebagai orang yang fasik, maka hidup dengan gelar seperti itu jauh lebih buruk daripada hidup tanpa makan dan minum. Karena sejatinya ketenangan itu bukan pada makan dan minum, tetapi ketenangan itu adalah pada apa? Pada ketenangan jiwa. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kelima, kecuali kalau dia sudah bertaubat dan berbuat baik. Syaratnya apa? Pertama taubat. Kemudian dia berbuat baik. Maka kalau dia berbuat baik, tadi ada berapa hukumannya? 3. Di ayat kelima Allah mengatakan kecuali kalau dia bertaubat dan berbuat baik. Pertanyaannya, apakah dengan dia bertaubat dan dia berbuat baik, hukuman di atas tadi jatuh? Jawabannya ada yang jatuh, ada yang tidak. Ada yang jatuh, ada yang tidak. Kalau ternyata setelah dia menuduh, kemudian dia dihukum dengan hukuman sebagai orang fasik dan dia tidak diterima persaksiannya dan dia harusnya mendapatkan 80 kali cambuk, dengan dia bertaubat dan dengan dia berbuat baik, maka yang gugur adalah apa? Yang gugur adalah dia menjadi orang yang diterima kesaksiannya. Yang tadi tidak diterima menjadi diterima. Yang tadi orang fasik menjadi tidak fasik. Tetapi cambukannya harus tetap ditegakkan. Paham di sini? Kenapa kira-kira? Ada yang lain? Apa kira-kira alasannya? Kenapa
dosa cambuknya tidak gugur atau hukuman cambuknya tidak gugur, tetapi sebutan fasiknya bisa berubah dan persaksiannya bisa jadi diterima kalau dia benar-benar berubah. Apa alasannya? Kenapa nggak jatuh, nggak gugur nih hukuman cambuk? Ya, biar jerah. Saya terima. Yang lain? Oke, yang lain ada? Tuduhan dia itu udah membuat nama orang itu jelek. Ya, coba lebih dikerucutkan. Itu sudah mendekati. Apa kira-kira? Karena dia dengan tuduhan tersebut melakukan dua pelanggaran. Pelanggaran pertama adalah hak manusia. Yang kedua hak Allah. Hak Allah itu Allah gugurkan dengan taubat dan berbuat baik. Apa tadi hak Allah? Syahadat. Diterima persaksian, menjadikan orang itu diterima atau tidak kesaksiannya, itu hak Allah. Maka kalau dia bertaubat, Allah jadikan dia punya hak persaksian lagi. Dan memulihkan nama baik dia di hadapan Allah itu dengan apa? Taubat. Tetapi kalau memulihkan hak manusia tidak bisa dengan bertaubat kepada Allah saja, tapi tetap harus dihukumi dengan hukuman. Kenapa hukum cambuk tadi nggak gugur? Karena itu berkaitan dengan hak manusia. Berkaitan dengan hak manusia. Maka ini saya katakan kembali berulang kali bahwa dosa berkaitan dengan manusia itu berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat lagi kemudian Al-Imam Az-Zahabi membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istanibus sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Kemudian Nabi sebutkan di antaranya qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, yaitu menuduh wanita baik-baik yang lengah lagi beriman dituduh dengan melakukan zina. Bentuk tuduhannya itu bermacam-macam. Bisa jadi dikatakan gini, wahai wanita pezina. Ini salah satu ungkapan yang menuduh. Atau dia berkata kepada suaminya, wahai suami pezina. Berarti yang dituduh siapa ini? Bukan. Wahai suami pezina. Yang dituduh siapa ini? Istrinya si suami. Ya kan ya? Ada seorang laki-laki nih, suami lewat, tiba-tiba ada ibu-ibu panggil, wahai suaminya pezina. Wahai suami pezina. Istrinya dituduh. Atau ada anaknya lagi ke warung. Anak bezina beli apa? Nah, itu juga menuduh. Berarti yang dituduh siapa? Emaknya, ya, betul. Itu beberapa kata seperti itu bisa dijadikan sebagai acuan bahwa orang ini menuduh dengan tuduhan zina. Maka siapa yang melakukan ini, kata Nabi SAW, dia jatuh dalam dosa yang membinasakan, mubiqat. Kemudian beliau membawakan dalil-dalil umum di dalam kitab Al-Kabair yang beliau bawa, yaitu beliau mengatakan al-muslim man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah orang yang muslim yang lain itu selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Nah, di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ternyata ada seorang itu melakukan sebuah kesalahan dan benar orang itu melakukan kesalahan, seorang dituntun oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah tutup aibnya di dunia dan akhirat. Ini hukum asal kalau orang itu benar-benar berbuat salah. Suatu hari, sebagaimana hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang yang kadang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kadang Nabi senyum melihat orang ini. Dan orang ini tetapi dia terkadang jatuh dalam perbuatan dosa besar, yaitu minum khamar. Karena Nabi SAW katakan kepada para sahabat, cambuk dia, tegakkan hukum had kepada peminum khamar.
Maka ditegakkan hukum. Ternyata besok dia minum lagi. Kata Nabi, tegakkan lagi hukum hadnya. Maka karena seringnya dia berbolak-balik melakukan atau minum khamr, maka ada salah satu sahabat mengatakan, Allahumma la'anhu, ya Allah laknatlah dia. Kata Nabi SAW, jangan begitu, karena aku tidak tahu pada dirinya itu kecuali dia mencintai Allah dan Rasul. Ini siapa kira-kira ini? Sahabat. Sahabat melakukan dosa besar. Kita tidak mencela para sahabat ya, tapi kita ingin mengukur bahwasanya kita hidup di zaman ketika saudara-saudari kita ingin kita bebas dari dosa. Padahal kita tidak hidup di zaman generasi terbaik. Lupa bahwa para sahabat pernah melakukan dosa, padahal juga dosa besar. Dalam hadis yang semisal yang masih riwayat Bukhari disebutkan, utiyan Nabi SAW birrajulin, didatangkan kepada Nabi SAW seorang lelaki yang dia itu sering minum khamar. Ditegakkan hukum masih minum khamar, ditegakkan hukum had masih minum khamar. Maka suatu hari didatangkan, kata Nabi SAW, tegakkan had kepada dia. Kata periwayat hadis, minna man yadribu biyadi, di antara kami ada yang memukul dia dengan tangan. Wa minna man yadribuhu bina'li, di antara kami ada yang memukul dia dengan sendal. Wa minna man yadribuhu bisawbi, di antara kami ada yang memukul dia dengan bajunya. Maka ketika orang yang dihukum tadi itu sudah berlalu pergi atau berjalan meninggalkan tempat itu, apa kata salah seorang sahabat? Akhzakallah, semoga Allah menghinakanmu, begitu sering engkau bolak-balik minum khamar. Ini kata sahabat yang kesal dengan orang yang apa tadi? Bolak-balik minum khamar, terus minum khamar, enggak dihukum masih aja minum. Ketika Nabi SAW mendengar ucapan orang yang mengatakan ahzakallah, semoga Allah menghinakanmu, apa kata Nabi? Kata Nabi, jangan begitu. Kata Nabi, la takun aunan lisyaitan ala akhik. Perhatikan petunjuk Nabi. Kalau saudaramu berdosa, jangan kau hina dan sebagainya. Kata Nabi apa? La takun aunan lisyaitan ala akhik. Jangan engkau jadi penolong syaitan untuk membinasakan saudaramu atau untuk membinasakan saudarimu. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, hadis Nabi SAW ini mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika saudara kita atau ketika saudari kita jatuh dalam maksiat, berarti dia sudah dikalahkan oleh apa? Siapa? Syaitan. Ketika dia sudah dikalahkan oleh syaitan, harusnya sebagai seorang mukmin, al-muslim akhul muslim, seorang muslim saudara bagi muslim yang lain, kalau saudaranya kalah harusnya diapakan? Dibantu untuk mengalahkanmu musuh, bukan justru membantumu musuh. Makanya para ulama mengatakan ketika ada orang bertemu saudaranya salah, mengetahui saudarinya berbuat salah, mendengar kesalahan saudaranya, kemudian yang dia lakukan adalah justru kemudian disebarkan, disampaikan ke sana kemari, kata para ulama seakan-akan orang ini bilang kepada syaitan, wahai syaitan, udah jangan goda dia, biar aku aja. Dia ngambil tugas dari syaitan untuk membawa manusia kemana? Ke neraka. Ini penting umat Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari At-Tufail ibnu Amr Ad-Dawsi, salah satu sahabat dari suku Daus, dia diutus Nabi SAW untuk berdakwah kepada kaumnya, yaitu kaum Daus, suku Daus. Kemudian dia datang bersama beberapa sahabatnya, dia mengatakan, wahai Rasulullah, inna Dausan kafarat wa abad. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum Daus itu, suku Daus itu enggak mau terima dakwah. Mereka kufur dan mereka enggan menerima dakwah. Maka dia meminta, maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya. Para sahabat melihat Rasulullah mengangkat tangan, apa kata para sahabat? Habis sudah Daus. Mereka kafir, mereka menolak dakwah. Ini Rasulullah mengangkat tangannya, nih pasti binasa mereka. Kemudian apa kata Nabi SAW setelah mengangkat tangan? Nabi berdoa, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikan petunjuk kepada suku Daus dan hadirkan mereka ke Madinah. Para sahabat tadi sudah mengira bahwa Rasulullah ini akan mendoakan keburukan bagi suku Daus ini karena menolak dakwah. Tetapi apa yang dilakukan Nabi? Mendoakan dengan kebaikan. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara terbaik untuk menyampaikan kasih sayang dengan begitu tersembunyi
adalah kita sebut nama-nama, kemudian kita lantunkan doa-doa kebaikan buat mereka. Kadang ucapan tak merubah, tak menghasilkan perubahan. Kadang dakwah tidak menghasilkan kebaikan. Namun ketika doa kita panjatkan, membuka pintu-pintu langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki, menggenggam hati hamba-hamba tersebut akan merubah. Nah, kalau saudara kita, saudari kita berbuat dosa, melakukan kesalahan, kemudian kita tekan dia, kita vonis dia, kita buka aibnya, kemana kira-kira dia akan lari? Kepada orang yang lebih buruk. Karena orang yang dia menurut dia lebih baik daripada dia menolaknya, menutup pintu untuk dirinya, mengatakan justru memvonis dirinya, bukan menjulurkan tangan untuk membangkitkan dirinya, tapi menjulurkan kaki untuk menginjak-injak dirinya. Maka jangan kita jadi penolong syaitan untuk menjatuhkan saudara-saudari kita. Ini kalau benar dia berbuat dosa. Kembali dalam hal ini pembahasan kita. Gimana lagi kalau dia itu cuma isu tentang dia, atau adalah bualan-bualan sebuah majelis? Maka ini nggak pantas. Apalagi tuduhan di sini disebut dengan tuduhan berzina. Jangan pernah seorang itu meremehkan dosa lisan. Dalam hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi di sini, hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmizi dan yang lainnya, Nabi SAW berkata kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sakilat ummak, dalam riwayat sakilat ummaka ya Mu'adz, sakilat ummuka ya Mu'adz, celakalah ibumu wahai Mu'adz, atau ibumu akan kehilanganmu wahai Mu'adz. Ini adalah ucapan keheranan dari Nabi SAW tentang hal yang begitu serius ini. Kata Nabi SAW, wa hal yakubun nas ala manakhirihim yawmal qiyamah illa asahidu al-sinatihim. Tidaklah yang menyebabkan seorang itu terjerembab ke dalam neraka, diseret di atas batang hidungnya, artinya wajahnya di bawah, pada hari kiamat diseret ke neraka, melainkan disebabkan dari ulah dari lidahnya tersebut. Kaum umat Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam, atau kata Rasul SAW di dalam hadisnya, menyebutkan bahwasanya inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah itu haram ditumpahkan, harta tersebut haram diambil dengan paksa, dan kehormatan itu haram untuk dicela atau untuk dibuat aib padanya, untuk dirusak. Maka dengan itu, kalau Rasulullah sudah haramkan, mengapa kemudian kita melanggar hal ini? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Al-Imam Az-Zahabi membawakan kembali dalil yang berkaitan dengan pembahasan ini. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 58, Allah berfirman, "Walladzina yarmuna al-muhsanatil mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman, baik lelaki maupun wanita, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Maka ini berat jemaah. Kita menyebut tentang seseorang padahal kita berasaskan isu, berasaskan berita, berasaskan sebuah aroma yang tercium dari jendela orang lain, atau sebuah jejak yang itu mungkin jejak orang lain tapi dituduhkan kepada pihak yang lain. Maka dengan itu dia akan membawa kebohongan yang akan memberatkan timbangan dosanya pada hari kiamat. Umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam masalah ini, yaitu menuduh orang baik-baik berzina, tadi kita sebutkan bahwasanya makna orang baik di sini adalah yang menjaga kehormatan. Itu syaratnya adalah dia menjaga kehormatan. Kemudian para ulama menambahkan syarat yang lain, yaitu orang yang dituduh tersebut haruslah orang yang merdeka. Tadi hukumannya apa kalau menuduh? Berapa? Dicambuk 80 kali. Nah, ini syaratnya kata para ulama, yang dituduh itu harus orang merdeka, bukan hamba sahaya. Jadi dia orang yang menjaga kehormatan, syarat pertama. Syarat kedua adalah dia orang merdeka. Kalau dia hamba sahaya bagaimana? Kalau dia ternyata orang yang menjaga kehormatan, tapi dia hamba sahaya, kata sebagian para ulama, hukuman cambuknya separuh, berapa? 40. Kemudian
Syarat yang ketiga, dia harus muslim. Jadi menuduh orang kafir tidak kena hukuman ini. Menuduh orang kafir tidak kena hukuman ini. Hal ini harus diperhatikan. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sebutkan pihak yang menuduh dihukum. Pertanyaannya, apakah semua orang yang menuduh itu dihukum? Jawabannya tidak. Karena orang yang menuduh yang dihukum itu harus mencakup beberapa syarat. Terpenuhi syarat ini, kemudian dia menuduh, barulah dia dihukum. Syarat pertama, dia adalah harus seorang yang berakal. Harus seorang yang berakal. Kemudian dia dewasa. Dia dewasa. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Adapun yang lain itu ada sebagian perselisihan yang disebutkan oleh para ulama. Jadi dia harus orang dewasa. Kalau anak-anak ngomong seperti itu, enggak. Kecuali kalau dia sudah mengerti apa yang dia ucapkan tersebut, maka dia masuk dalam orang yang diberikan hukuman dengan ayat yang disebutkan tadi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur ayat yang ke-4. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ayat-ayat yang berbicara tentang hukuman bagi orang yang menuduh orang baik melakukan zina, maka kita akan dapatkan beberapa faedah di situ, yaitu bahwasanya tuduhan yang membuahkan hukuman adalah tuduhan berzina. Hanya tuduhan berzina. Tuduhan berzina di sini maksudnya adalah zina besar, ya. Bukan zina mata, bukan zina telinga, tetapi zina yaitu hubungan badan. Jadi kalau dia menuduhkan berzina tapi adalah masuk dengan tuduhan tersebut, dia katakan zina telinga, maka itu tidak masuk. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita ketahui dalam masalah ini tentang tuduhan yang dituduhkan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan tuduhan zina, kita harus tahu bahwasanya tuduhan ini yang ditujukan kepada wanita yang dimaksudkan di sini juga berlaku kepada lelaki yang menjaga kehormatan. Jadi pembahasannya adalah wanita. Tetapi masuk juga hukumnya apa? Lelaki. Karena kenapa dibahas wanita? Karena pada satu sisi biasanya orang sangat lebih mampu menuduh wanita daripada menuduh laki-laki. Karena banyak unsur. Kemudian terlebih kalau ternyata dia adalah seorang janda misalnya, maka ini sangat mudah lisan manusia itu untuk membicarakan tentang dirinya. Berbeda dengan laki-laki. Mungkin orang ada sedikit khawatirnya ketika berbicara tentang orang ini. Masyaallah muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal, apapun yang kita lihat dalam masalah ini, maka intinya ini adalah dosa besar yang menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita lihat ayat yang menyebutkan bahwa orang ini tidak diterima persaksiannya, menandakan bahwa orang ini sudah hilang kepercayaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah enggak percaya sama dia. Asalnya kalau dia belum bertaubat. Nah, kalau tadi kita sebutkan, kalau dia bertaubat, syahadatnya jadi diterima, tapi maknanya bukan berarti dia menjadi pilihan utama. Paham di sini, ya? Karena dia sudah punya kesalahan sebelumnya. Yang khawatir syaitan menggoda dia lagi, dan kita tidak tahu kesalahan itu ternyata jatuh lagi, sehingga kita tidak boleh menjadikan dia tujuan pertama sebagai pemberi persaksian walaupun dia sudah bertaubat. Artinya kalau ada orang yang lebih saleh dari dia, orang saleh itulah yang lebih dipilih. Dan ini para ulama ijma' ya tentang hukuman 80 tadi bagi seorang yang merdeka menuduh orang yang baik-baik dengan tuduhan zina. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum di sini itu istilahnya hukum apa namanya? Hukum yang 80 kali cambuk tadi itu hukum apa disebut? Hukum had. Nah, hukum had ini harus kita ketahui bahwa hukum had ini adalah
haknya Allah Subhanahu wa taala. Asalnya memutuskan hukum had ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh seorang asalnya merubah hukuman ini menjadi hukuman yang lain. Karena berarti dia telah mengambil haknya Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah hukuman pertama, bukan hukuman alternatif. Dia adalah hukuman pertama. Kalau kita merubahnya, maka kita telah mengambil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan ambil beberapa pembahasan yang lain sebagai tambahan. Dalam hal menuduh wanita baik-baik berzina, itu kita lihat ya penjelasan ulama-ulama mazhab itu beraneka ragam. Kita lihat di sini saya akan membacakan. Bagaimana kalau ternyata yang menuduh itu bukan satu orang, dalam artian berjamaah. Ada seorang wanita baik-baik atau seorang laki-laki baik-baik dituduh oleh sekelompok orang dengan tuduhan berbuat zina. Kan harusnya diberikan hukum had kan kalau satu orang yang menuduh. Tapi gimana kalau jamaah? Kalau kita lihat di sini, para ulama dengan mazhab mereka itu ada 3 pendapat atau 3 mazhab besar dalam masalah ini. Yaitu mazhab yang pertama mengatakan bahwasanya ditegakkan hukum had pada mereka itu dengan 1 kali had. Dengan 1 kali had. Artinya apa? Tadi misalnya ada 6 orang yang menuduh, maka 80 itu dibagi 6. Ini maksud kelompok yang pertama. Nah, pendapat kedua mengatakan, dan ini di antara yang berpendapat seperti ini adalah Imam Syafi'i, yaitu masing-masingnya 80. Masing-masing 80. Jadi 6 orang ini masing-masingnya 80 cambuk. Kemudian pendapat yang ketiga, mengatakan dilihat ucapan 6 orang ini. Tadi kita bahas 6 orang ya. Dilihat ucapan 6 orang ini, apakah masing-masingnya ucapannya itu jelas atau tidak. Kadang ada yang menuduh zina, tetapi mereka bersepakat tapi mengucapkan bukan semuanya. Nanti ada beberapa jubirnya gitu, ada juru bicaranya. Maka dalam hal ini kata mereka, lihat, yang tidak mengucapkan berarti dia tidak kena, tetapi yang mengucapkanlah dia yang kena. Nah, ini yang disebut oleh pendapat yang ketiga dalam masalah ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang rajih wallahu alam bisawab dalam masalah ini adalah bahwa masing-masing mendapatkan 80 kali cambuk masing-masing. 80 kali cambuk. Kalau di apa namanya? Kita lihat pendapat jumhur tadi seperti itu. Karena kalau mereka berjamaah itu sulit untuk dipastikan siapa yang mengucapkan, kan begitu? Seperti pembunuhan berjamaah, sulit kasusnya untuk diungkapkan. Sama dengan menuduh berjamaah. Wah, menuduh berjamaah. Ya, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita, karena teman-teman nanti akan ada kegiatan lanjutan. Maka kita tutup majelis sampai di sini. Kalau ada diskusi atau mungkin hal yang harus dikoreksi, ada waktu kurang lebih 8 atau 10 menit, kami persilakan. Ya. Silakan ibu yang bertanya. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya Ustaz. Tadi Ustaz ada menyebutkan contoh tentang menuduh orang berzina. Itu istrinya berzina atau itu anaknya berzina? Apakah yang mengatakan itu jatuh hukum had kepada dia, kepada orang yang menuduh dengan kata-kata seperti itu gitu? Ya. Sementara di Indonesia mungkin rawan disebut kata-kata Betul. seperti itu terucap. Nah, Yang kedua, karena Allah mungkin dengan satu kebetulan tadi temanya Ustaz Burhan juga mengatakan tentang kasus Aisyah dengan Sofyan bin Awam ya.
Ya, dengan Safwan. Ya, itu kasusnya memang berkaitan dengan ayat ini. Cuma saya, bukan satu kebetulan kayaknya berkaitan yang Anda tanyakan. nah, Aku lupa loh, Ustaz. iya. Oh gini ya, insyaallah. Ya, Pak. Ya, diingat lagi ya, diingat lagi. Nah, ya, biar Anda jawab bagian awal dulu. Ya, memang pembahasan tentang menuduh wanita baik-baik berzina itu berkaitannya dengan kisah Aisyah. Sengaja saya tidak bawa kisah Aisyah karena saya tahu teman-teman ada agenda selanjutnya. Makanya saya tidak bawakan. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan pembelaan kepada Aisyah itu sebanyak 18 ayat. Jadi kalau kita baca itu mungkin kita akan ambil 1 jam lebih materinya. Makanya saya tidak bawakan. Dengan Safwan bin Mu'attal disebutkan bahwasanya Aisyah ini salah satu keberkahan keberkahan keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Aisyah ini punya kalung. Kemudian kebiasaan mereka zaman dahulu kan tidak ada tempat kayak kita toilet umum itu kan nggak ada ya. Jadi kalau apa-apa mungkin kalau dekat sungai mereka kemana? Ke sungai buang hajatnya. Dan ketika sampai di tandunya itu unta yang di atasnya ada tandu, itu Aisyah baru sadar bahwa kalungnya nggak ada. Maka dia kembali lagi, tapi tadi para sahabat sudah melihat Aisyah masuk dalam tandu. Ya, masuk dalam tandu. Ini semoga nanti ingat ya yang mau ditanyakan apa. Nah, para sahabat sudah melihat Aisyah masuk dalam tandu, makanya para sahabat menggerakkan unta ini. Dan mereka tidak tahu bahwa Aisyah udah keluar lagi cari apa tadi? Cari kalung. Dan ternyata setelah rombongan pergi, Aisyah mendapatkan kalungnya ternyata nggak jauh di tempat untanya tadi. Yaitu ternyata jatuh di bawah dan diduduki oleh unta. Ini tanda Allah ingin menurunkan ayat pembelaan itu luar biasa. Nah, akhirnya dibuat isu oleh orang-orang munafik bahwa Aisyah itu begini dan begitu. Begini dan begitu. Maka ditegakkanlah hukum had berdasarkan kisah Aisyah itu sesuai dengan surah An-Nur ayat 4 tadi. Ditegakkan hukum had ini. Ini memang kisahnya bermula dari kisah Aisyah. Yang kata Aisyah, aku itu cuma ngira bahwa Rasulullah itu atau Allah itu akan membelaku lewat mimpi Rasul. Tapi ternyata Allah bela lewat ayat Al-Quran langsung. Nah, tentang tuduhan, lafaz tuduhan. Kalau kita katakan dasar engkau wanita pezina, dasar engkau lelaki pezina, ini jelas bahwa dia menuduh apa? Dengan tuduhan yang mungkin kalau dia tidak bisa membuktikan, maka hal itu akan menjadi dia ditegakkan hukum had padanya. Bagaimana dengan lafaz tadi? Ada seorang anak yang ibunya itu dikenal dengan orang baik, tiba-tiba ada orang bilang kepada anak ini, anak pezina sini. Atau ada seorang suami lagi ngumpul atau lagi lewat, tiba-tiba digunjingi ibu-ibu, wahai suaminya pezina. Berarti wahai suami yang istrinya pezina, kan maksudnya gitu. Apakah kena? Jawaban iya, dia kena. Kalau negaranya menegakkan hukum Islam, orang ini kena. Kecuali apa? Kalau dia mendatangkan berapa saksi? Kalau dia mendatangkan berapa saksi? 4. 4 saksi ini maksudnya adalah 4 saksi laki-laki. Karena 1 laki-laki itu berbanding berapa? 2 perempuan. Jadi kalau perempuan berarti dia harus mendatangkan 8. Nah, bagaimana dengan CCTV? CCTV tidak bisa mewakili saksi. CCTV tidak bisa mewakili saksi. Dia harus saksi langsung. Harus saksi langsung. Ini menandakan Allah ingin menjaga kehormatan seorang muslim dan muslimah. Saksinya harus berupa manusia dan harus 4, dan 4 ini dikenal dengan orang yang adil. Tidak bisa dengan video, tidak bisa dengan apapun. Karena dia harus dengan persaksian secara langsung. Jadi ucapan yang seperti disebutkan ibu, anak pezina, suaminya pezina, itu masuk dalam ucapan menuduh dengan tuduhan yang berhak untuk ditegakkan had pada dirinya. Allahu a'lam bishawab. Udah ingat? Ya, ingat Ustaz. Nah. Jadi dengan hadis yang disampaikan beliau tadi Ustaz, Ustaz tadi mengatakan bahwa
wanita ini menjadi mayoritas penghuni neraka itu bukan karena dia berbuat syirik, tapi dia tidak taat kepada suaminya. Wahai Ustadz yang mulia, tolong kasih kami nasihat agar kami yang ada di sini ini tidak menjadi bahagian dari yang mayoritas gitu. Iya. Apa nasihat Ustadz agar kami bisa mudah untuk taat kepada suami? Nah, tadi sebenarnya sebelum beliau ngisi, nah, tadi sebelumnya sebenarnya sebelum beliau ngisi sebenarnya beliau minta masukan saya. Karena ada bocoran bahwasanya Ustadz yang paling banyak majelis ibu-ibunya saya katanya kan. Jadi tadi diminta masukan. Saya nggak ikut majelisnya karena kalau saya ikut saya nggak siap untuk majelis hari ini. Lakulihal tadi saya sampaikan beberapa, nggak tahu beliau sampaikan tidak. Saya sampaikan beberapa pesan karena muslimat di Batam, keluarga muslimat di Batam tidak sama dengan yang lain. Dari satu sisi saya sampaikan. Nah, tentang pertanyaan wanita, kata Nabi SAW, dinampakkan padaku surga, dan ternyata kebanyakan penduduk surga adalah orang-orang miskin. Kemudian dinampakkan padaku neraka, dan ternyata penduduk yang paling banyak adalah wanita. Maka para sahabat mengatakan, apa sebabnya wahai Rasul? Kata Nabi SAW, yakfurna, mereka kufur. Ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Kata Nabi, bukan. Yakfurna al-ashir, yaitu mereka kufur kepada suami. Kufur kepada suami. Kalau suaminya sudah sepenuh hidupnya, sepanjang umurnya berbuat baik, satu saja salah, maka akan terucap, kau memang gak pernah buat baik. Maka ini disebut kufur, ucapan seperti ini jamaah. Nabi mengatakan salah satu contoh kekufuran wanita adalah kepada suaminya. Kalau suaminya berbuat baik, satu salahnya seluruh hujan sepanjang musim lupa dengan satu hari kemarau. Nah, apa nasihat yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW? Nasihat yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW adalah bahwasanya Nabi ingin mengarahkan kita kepada sabda beliau yang lain, yaitu apa? Kalau wanita sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, dia akan masuk surga dengan memilih jalan surga mana saja. Berarti tadi hadis yang satu mengatakan dia berpotensi paling besar masuk dalam neraka. Hadis yang kedua ini mengatakan kalau dia masuk surga, potensinya jauh lebih istimewa, yaitu apa? Dari 8 pintu surga. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang istri? Yang harus dilakukan oleh seorang istri pertama adalah, ini berdasarkan, saya pernah potong kemarin cuplikannya, silakan nanti dilihat di Instagram. Kalau nggak salah di video-video akhir saya berbaju hitam, di situ dilihat tentang sebab kehinaan dalam rumah tangga. Ya, bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang istri? Pertama, dia adalah tunaikan hak Allah dulu. Tunaikan hak Allah, ibadahnya, yang wajibnya itu ditunaikan, yang haram ditinggal. Kemudian yang paling berpengaruh adalah jangan pernah, kemarin saya katakan di majelis yang hari Kamis, saya katakan jangan pernah meremehkan sekecil apapun pemberian suami. Karena saya katakan suami itu kalau keluarganya nggak makan atau keluarganya kurang, ia terlihat santai, tapi jiwanya bergemuruh. Ya, itu sulit sekali bagi seorang suami. Apalagi kalau dia mengerti tentang tanggung jawab dia. Jadi pertama, jangan pernah meremehkan sedikit pun pemberian suami. Yang kedua adalah jangan pernah mengangkat suara di atas suami. Kalau suami salah, jangan diangkat suara. Karena itu tidak pas. Dan inilah yang akan membawa wanita itu pada kekufuran nanti. Ketika dia sudah merasa suaranya mengalahkan suara suami, maka ini kesempatan dia melemparkan kekurangan. Yang ketiga yang dia harus lakukan adalah
dia menjaga tadi kehormatan dirinya. Dia menjaga kehormatan dirinya ketika suami tidak ada atau ketika suaminya keluar sebentar di rumah dan sebagainya, dia jaga kehormatan dirinya. Ini hal yang paling besar. Sebenarnya hadis Nabi yang menyebutkan masuk surga dari pintu mana, itu sudah menjawabnya semua. Yaitu apa? Yaitu dia menjaga kehormatannya dan taat suami. Apapun yang disukai suami selama itu bukan dosa, itulah sebab surganya. Itulah sebab surganya. Yang paling penting, masyaallah muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebab yang harus agar kita tidak terjerumus ke dalam orang yang paling banyak masuk neraka tadi adalah dosa yang paling berpotensi membawa wanita itu ke dalam neraka Allah adalah dia tidak lebih banyak memilih diam. Dalam artian apa? Dia lebih banyak berkata dan berbicara. Jadi gimana agar terhindar dari ancaman menjadi penduduk neraka paling banyak? Tahan lisan. Karena kekufuran ini dari apa? Dari lisan, bukan dari perbuatan. Kekufuran ini bermula dari lisan. Jaga lisan, kemudian sering doa suami, daripada berkata buruk-buruk, sering doakan kebaikan buat suami. Seburuk apapun suami kita, setidak soleh apapun suami di kita, dia adalah orang yang sudah membuktikan bahwa dia adalah orang yang memperjuangkan kita. Ya, walaupun mungkin misalnya ibu-ibu. Misalnya ibu-ibu di puncak gunung. Ibu-ibu berharap suami yang dari lereng gunung naik ke puncak gunung itu membawa apa kira-kira? Pengen apa kira-kira? Kira-kira pengen apa dibawain? Permata misalnya. Ingin dibawa intan berlian, ibu-ibu di puncak gunung, suami di lereng gunung. Kalau kau sayang samaku, bawalah permata dari dasar laut ke puncak gunung. Tinggi-tinggi sekali puncak gunungnya. Nah, kalau ternyata nih dia sampai ke sana gak bawa permata, itu sudah menjadi bukti bahwa dia berhak untuk dihargai. Kenapa kira-kira? Karena dia sudah naik. Kalau ternyata dia sudah menikahi kita, nggak bisa memberikan apa yang kita harapkan, dengan dia, mohon maaf, menjadikan dirinya halal bagi kita dan kita halal bagi dia, itu sudah cukup menjadikan kita untuk bersyukur pada dia, suami. Makanya dalam hal ini banyak-banyak coba baca seperti kisahnya Ummu Sulaim, kemudian kisahnya Saudah. Siapa Saudah ini? Istri Rasul sallam. Kemudian juga baca kisahnya Ummul Mukminin Al-Ula, yaitu Khadijah. Kemudian juga Ummu Talha, baca. Ini kisah-kisah yang luar biasa. Kenapa saya sebut nama-nama itu? Karena kisah mereka ini berkaitan langsung dengan pengabdian mereka kepada suami. Pengabdian mereka terhadap suami. Poin besarnya itu ya, poin besarnya. Saya tidak bisa jelaskan poin begitu rinci karena pembahasannya dalam fikih keluarga. Intinya adalah pertama, dia menjaga hak Allah. Karena percuma dia menjaga hak suami tapi tidak menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjaga hak suami. Hak suami yang paling berhak dijaga pertama adalah jangan ucapkan ucapan yang menyakiti hati dia. Walaupun Anda benar. Yang kedua adalah jangan menganggap kecil pemberiannya. Ketiga tadi, jangan tinggikan suara di atas suaranya. Kemudian jaga kehormatannya dan rumahnya dan hartanya. Kalau dia pergi lama, jaga rumahnya, jaga hartanya. Sama, pergi ke warung pun sama saja. Dan hal ini adalah poin-poin yang nanti akan mencakup hal-hal kecil lain. Tadi kita katakan jaga kehormatan berarti itu harga diri. Jaga ucapan berarti memilih-milih kata. Kemudian jaga ritme suara. Mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk terus, saya sering katakan, ibu-ibu ingat tidak ucapan saya dahulu? Senjata terbaik wanita apa? Lemah lembutnya.
Saya sering katakan, kalau wanita sudah angkat suaranya di atas suami, jatuh harga dirinya di hadapan suami. Betul, kalaupun suaminya masih mencintainya, maka cinta itu bagaikan pohon yang daunnya sudah mencoklat warnanya, jatuh satu demi satu. Tetapi itulah ya, karena pada asalnya memang seorang suami yang baik, dia tidak memiliki sifat dendam. Makanya dia berusaha selalu untuk mencintai istri-istrinya. Sekali lagi, kalau kita sudah punya naungan orang yang menghalalkan kita, itu nikmat yang besar. Di luar sana ada orang yang berjuang, bagaimana bisa mendapatkan kembali orang yang melindungi, tetapi dia belum mendapatkan pilihan yang terbaik untuk hal itu. Jangan biarkan sesuatu yang berharga itu terbang, sementara orang lain itu berusaha mencari pegangan. Kita udah punya nih, kita lepaskan genggaman, jangan. Sementara orang lain berusaha mencari sesuatu yang bisa digenggam. Allahu a'lam bishawab. Saya kira bisa disimak kajian Ustadz yang favorit dalam masalah ini ya. Nah, udah ya. Ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tadi kita dalam penjelasan tentang larangan menuduh wanita baik-baik berzina atau lelaki baik-baik berzina, kita selipkan sebuah hadis Nabi yang mengatakan apa tadi? Jangan jadi penolong syaitan terhadap saudara-saudarimu. Jadi kita harus berusaha merangkul, berusaha untuk jangan memukul. Kalau ternyata kita tidak mampu memberi manfaat, setidaknya kita tidak memberikan mudarat. Kalau kita tidak mampu menjadikan wajahnya tersenyum, jangan jadikan wajahnya bersedih. Kalau kita tidak mampu menghadirkan bahagia, jangan buat dia menderita. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.